Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan mata kuliah kita, Ikatan Kimia terkait tentang materi teori Hakel molekular orbital. Adapun, tujuan mempelajari materi teori Hakel molekular orbital ini adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami sistem mekanika kuantum sederhana untuk menjelaskan teori Hakel molekular orbital dan juga mengaplikasikan, Hakel molekular orbital dalam perhitungan. Nah, jadi nanti dalam perhitungan ini itu fungsinya untuk apa? Itu fungsinya untuk mengetahui kestabilan dari suatu struktur ya. Jadi kalau ada struktur misalnya contohnya benzena dengan heksatriena ya, kita tahu benzena dan heksatriena itu sama-sama sistem terkonjugasi, sama-sama punya jumlah atom C6, sama-sama punya 3 buah ikatan rangkap ya. Nah, tapi yang berbeda adalah yang satu benzena itu dia merupakan rantai tertutup, bentuk ring. Nah, sedangkan yang heksatriena ini merupakan, rantai terbuka, struktur terbuka. Nah, kira-kira, untuk, suatu struktur dengan atom C yang jumlahnya sama, dengan sistem yang sama-sama terkonjugasi, ini ya siapa yang lebih stabil? Yang bentuk, rantai tertutup atau rantai terbuka? Nah, itu bisa kita hitung kestabilannya itu dengan menggunakan, Hakel molekular orbital ini. Nah, jadi, Hakel Molecular Orbital Method ya, jadi teori Hakel Molecular Orbital Method ini disebut juga dengan HMO atau Hakel Molecular Orbital, itu merupakan teori elektron pi semi empiris yang paling terkenal. Ingat elektron pi. Nah, kalian sebelumnya di materi pergerakan partikel dalam box sudah dijelaskan bahwa, pergerakan elektron pi dalam suatu sistem terkonjugasi itu dianggap seperti pergerakan partikel, yang bergerak di dalam suatu kotak. Nah, kalian sudah belajar ya sebelumnya dengan Pak Hasan. Nah, kenapa elektron pi yang dilihat itu sudah juga ya. Jadi pada sistem terkonjugasi itu ya ada ikatan rangkap yang berselang-seling dengan ikatan tunggal. Di situ kan ada elektronnya kan tidak hanya elektron pi tapi juga ada elektron sigma. Hanya elektron sigma itu dia tidak bergerak, susah dia bergerak ya, bukan tidak bergerak tapi dia susah bergerak. Pergerakannya terbatas, susah jadi bergeraknya cuman kecil-kecil. Sedangkan elektron pi ini dia pergerakannya bebas. Nah, dia bebas pergerakannya. Kenapa dia bisa bergerak bebas elektron pi juga sudah kalian pelajari, itu bergantung karena elektron pi itu terbentuk akibat overlap atau tumpang tindih dari awan-awan elektron atau elektron cloud. Sedangkan kalau elektron sigma itu dia terbentuk dari overlap antar orbital atom yang berorientasi pada inti. Jadi orbital yang berorientasi pada inti dengan inti ini misalnya kayak orbital S dengan S, nah itu dia menghasilkan suatu ikatan sigma. Jadi elektron yang terlibat disebut elektron sigma. Sedangkan elektron pada ikatan pi itu elektronnya elektron pi dia karena tadi dia overlapnya itu tadi pada awan-awan elektron cloud-nya sehingga menyebabkan dia bisa bebas bergerak. Nah, itu ya. Nah, kemudian jadi katanya dengan kita mengasumsikan bahwa metode Hakel ini merupakan pendekatan orbital molekul pi sebagai linear combination of atomic orbital atau kombinasi linear dari orbital atom ya. Jadi kombinasi linear orbital atom ini dia ibaratnya seperti pendekatannya itu gini. Jadi kan tadi bahwa ikatan itu terbentuk karena overlap. Overlap itu tumpang tindih antara dua orbital. Jadi ada misalnya antara atom yang satu dengan atom lain itu mereka ada terjadi overlap, ada terjadi tumpang tindih antar orbital pada kulit terluarnya, pada elektron yang mengandung elektron valensi. Nah, itu dia mengalami kombinasi. Nah, itu kalau pendekatan LCAO. Nah, sedangkan kalau pendekatan yang lain misalnya kayak hibridisasi itu dia pada saat orbital satu dengan orbital lain itu dia overlap tumpang tindih terjadi pencampuran orbital. Nah, itu nanti teorinya namanya pendekatannya udah disebut pendekatan hibridisasi. Itu nanti kalian akan pelajari juga. Nah, jadi LCAO ini merupakan kombinasi dari orbital atom-atom itu tadi untuk membentuk ikatan itu. Nah, jadi katanya asumsinya metode Hakel ini menggunakan pendekatan LCAO ini itu maka diketahui bahwa fungsi gelombang orbital molekul itu sama dengan jumlah dari fungsi gelombang atom-atomnya.
Nah, jadi fungsi gelombang orbital molekul sama dengan ya itu jumlah dari fungsi gelombang atom-atomnya ya. Nah, jadi berdasarkan rumus ini, jadi rumus ini si ini merupakan fungsi gelombang dan jumlah si ini fungsi yang sebelum sama dengan ini merupakan fungsi gelombang orbital molekul, yang jumlah si yang ini merupakan jumlah fungsi gelombang atom-atom, atom ke I. Nah, makanya ada fungsi I. Jumlahnya berarti kalau ada misalnya atomnya jumlahnya ada 3, maka jumlah dari fungsi gelombang atom ke-1, ke-2, dan ke-3. Maka disebut sebagai fungsi gelombang orbital molekulnya. Oke. Nah, jadi sedangkan untuk menentukan koefisien dan energi ya dari orbital ini, kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Ya, jadi persamaan sigma CI dikali HIJ kurang SIJ dikali E sama dengan 0, di mana sigma ini jumlah ya, kalian tahu, C ini merupakan atom karbon I, berarti yang ke I ya. Kenapa atom karbon? Tadi di atas sudah disebutkan bahwa metode Huckel ini dia mengkaji hidrokarbon planar terkonjugasi ya. Ya, jadi hidrokarbon planar yang terkonjugasi. Oke. Nah, terus H ini merupakan Hamiltonian, IJ ini merupakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, S ini merupakan kondisi ternormalisasi, E ini merupakan energi. Ya, jadi nanti, kita bisa menentukan energi dengan melalui pendekatan perhitungan menggunakan determinasi, seperti pada matriks, ya, pada matriks di matematika. Nah, jadi kita bisa menentukan determinan untuk membedakan metode Huckel dibandingkan LCAO yang lain itu menggunakan rumus determinan HIJ kurang SIJ E sama dengan 0. Ini dasar persamaan determinan ini dari yang pertama tadi. Nah, dari yang bagian ini. Nah, ini HIJ kurang SIJ E ini dibuat dihitung determinasinya. Ya. Nah, nanti untuk sekedar informasi untuk kalian, jadi yang kita akan pelajari bagian awal ini merupakan cara menurunkan rumus supaya kalian tahu dari mana dapat rumus ini. Ya, dari mana dapat rumus yang nantinya akan kita gunakan untuk menghitung kestabilan suatu struktur. Nah, jadi ini istilahnya semacam turunan rumusnya ya, dari mana bisa dapat rumus itu. Jadi inilah ininya. Jadi untuk menyelesaikan determinasi ini, untuk kita bisa menghitung ya, kita perlu menyederhanakan. Nah, untuk menyederhanakan kita menggunakan beberapa perkiraan. Nah, ya. Jadi ini yang harus kalian ingat ya. Jadi ada perkiraan yang digunakan untuk menyederhanakan determinasi pada persamaan dua ini. Nah, di sini saya akan bantu juga ya. Nah, jadi di sini katanya kalau HIJ itu atau disebut juga sebagai integral resonansi merujuk sebagai interaksi antara dua orbital atom. Nah, jadi maknanya seperti ini. Misalnya ada atom ada atom C. Nah, ini dia berikatan rangkap dengan C yang ini. Nah, kemudian ada C ini. Nah, ini adalah C1, ini C kedua, ini yang ketiga. Nah, katanya HIJ itu merujuk interaksi antar dua orbital atom. Nah, jadi kan nanti ini ada berinteraksi nih atom C1 dengan C2, kemudian C2 dengan C3. Nah, terus antara C1 ini juga dia ada interaksi nanti secara tidak langsung dengan C3, walaupun nanti terserang dengan C2, tapi ada interaksi. Nah, interaksi yang berikatannya ini dia langsung, nah antara C1 dengan 2 ini kan ikatannya ikatan langsung. Nah, ini katanya nilai HIJ-nya kalau interaksinya seperti ini, maka nilai HIJ itu dianggap sama dengan beta. Jadi beta ini dia nilai HIJ-nya itu beta kalau dia interaksi antar atomnya itu dia langsung berikatan. Ya, jadi C1, C2 ini interaksi langsung, maka HIJ sama dengan beta. C2 dengan C3 ini juga langsung, maka HIJ sama dengan beta.
Berarti HIJ-nya berarti kalau di sini karena atom C1 dengan C2 berarti H12 maka nilainya beta. Kalau C2 dan C3 berarti H23 maka nilainya beta. Nah, sedangkan untuk yang 1B, untuk atom yang tidak langsung berikatan, maka dianggap nilai Hamiltoniannya, HIJ-nya itu 0. Nah, berarti di sini nilai HIJ-nya, HIJ, nah di mana I dan J ini kan tadi atom ke I dan atom J, berarti H13 ini dianggap sama dengan 0. Kenapa? Karena dia atomnya dia tidak langsung berikatan. Jadi interaksinya dia tidak langsung. Nah, ini makna dari nilai ini. Ini gambarnya sama, ya. Nah, kemudian katanya di sini ada di garis bawah, semakin besar nilai beta, maka semakin kecil energinya. Ya. Nah, jadi saya ini ya, di sini katanya ini kita balik ke mouse. Nah, di sini katanya semakin besar nilai semakin besar nilai beta, B di sini adalah beta ya. Beta, maka energinya semakin kecil. Nah, makna kalau energinya itu semakin kecil, maka dia strukturnya semakin stabil. Ingat ya, kalau suatu struktur itu stabil, sewaktu struktur itu stabil, maka pada saat energi pembentukan struktur tersebut dia nggak perlu energi besar, maka dia stabil. Tapi untuk memutuskan struktur tersebut itu energinya besar. Kenapa? Karena dia udah stabil. Kalau kita memutuskan kita perlu energi besar. Tapi kalau dia membentuk, ya, kalau pada saat dia terbentuk menjadi suatu struktur senyawa, itu dia nggak perlu energi besar, maknanya dia mudah terbentuk. Berarti dia stabil. Ya, silakan diulang-ulang. Beda ya. Kalau dia mudah terbentuk, maka dia perlu energi kecil, berarti dia stabil. Tapi kalau suatu struktur itu kita untuk menguraikan atau memecahkan atau memutuskan ikatannya itu kita perlu energi besar, itu berarti struktur tersebut stabil. Nah, beda ya. Kalau tadi untuk memecahkan, untuk menguraikan, untuk memutuskan energinya perlu energi besar, itu dia stabil. Tapi waktu dia mau istilahnya kita satukan, itu kita nggak perlu energi besar, nah, itu dia stabil juga. Nah, tolong diulang-ulang dan dipahami maknanya ya. Karena terdengar seperti bertentangan, padahal tidak. Coba kalian ulang-ulang penjelasan saya yang barusan. Oke, nah kemudian yang kedua, jika IJ maka HII. Nah, jika I sama dengan J maka HII. Jadi sebenarnya maknanya gini. Jadi kan tadi C, atom C ini kan dia berikatannya istilahnya ada C dengan atom C yang kedua, C dengan atom C yang ketiga. Nah, juga ada kayak semacam istilahnya kayak vibrasi dia dengan dirinya sendiri. Jadi ada C11. Nah, C11 kan berarti nilai I sama dengan nilai J. Nah, jadi pada C11 maka nilai I sama dengan nilai J, maka dia dianggap sebagai alfa. Ya, sama dengan alfa. Jadi kalau nilai I sama dengan J, maka nilainya itu alfa. Beda ya, kalau HIJ, kalau dia berikatan langsung, maka HIJ-nya itu sama dengan beta. Kalau tidak langsung, HIJ sama dengan 0. Kalau I sama dengan J, maka sama dengan alfa. Ya. Nah, kemudian itu kalau untuk Hamiltonian, kalau untuk kondisi ternormalisasi, kalau I sama dengan J, maka katanya SIJ itu nilainya sama dengan 1. Sedangkan kalau I tidak sama dengan J, maka nilainya 0. Maknanya gini. Tadi atom C1 dengan C2, ini kan dia berikatan langsung, HIJ kan, berarti H12. Nah, H12 maka nilai S-nya apa? H12 berarti I-nya sama dengan 1, J-nya sama dengan 2, berarti I tidak sama dengan J ya kan, karena 1 tidak sama dengan 2. Maka SIJ-nya S12 itu sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau tadi yang C11 kan tadi berarti H11 sama dengan alfa, dan juga
S-nya itu S11 itu sama dengan 0 ya. Jadi silakan diulang bagian ini sambil kalian catat supaya lebih kalian pahami ya. Jadi saya ulangi, atom atom C1 ini dia ada interaksi dengan dirinya sendiri ya, karena kita tahu bahwa elektron di dalam atom itu dia ada bergerak, jadi dia ada bervibrasi istilahnya. Nah, jadi dia ada C11. Nah, di sini kalau saya buat ada C11. C11. Nah, kemudian C11 ini dia ini C11 ini sama dengan H11. Sorry. H11. Nah, H11 itu sama dengan nilainya adalah H11 berarti dia yang kedua ya, I sama dengan J, maka nilainya adalah alfa. Nah, kemudian pada S-nya ya, ini titik koma, S11. Nah, kalian bisa lihat kalau S11 berarti I sama dengan J ya. S11 berarti jika I sama dengan J, maka SIJ ini sama dengan 1. S11-nya ini sama dengan 1. Nah, ini 1. Nah, terus kita lihat kalau mau lihat untuk yang C12. Berarti lihat antara atom C pertama dengan atom C kedua. Ini berarti hanya H12. H12 ini apa? H12 berikatannya secara langsung, maka H12 sama dengan beta. Ikutin aturan perkiraan ini. Nah, kemudian kalau yang kedua dia enggak, karena dia tidak sama dengan ya. I-nya 1, J-nya 2, tidak. Nah, sedangkan untuk S-nya gimana? S-nya kan tidak sama dengan nih, I tidak sama dengan J karena C12. Maka S12 itu sama dengan 0. Oke. Nah, satu lagi untuk C13. Nah, C13 itu juga sama. Berarti H13 itu sama dengan nilainya apa? Nah, coba lihat. H13 ini berikatannya langsung atau tidak? Antara atom C1 dengan 3. Nggak langsung kan? Kalau nggak langsung berarti untuk atom yang tidak berikatan langsung, maka Hij sama dengan 0. Nah, kemudian S-nya gimana? SIJ berarti karena 13 I tidak sama dengan J, maka yang jika I tidak sama dengan J, maka SIJ-nya sama dengan 0. Berarti S13 itu sama dengan 0. Oke, nah kira-kira coba kalian tentukan untuk C22, coba tentukan H22-nya berapa. Kemudian coba tentukan S22-nya apa. Nah, terus satu lagi coba kalian cari C23 ya. Itu H23-nya itu apa? Kemudian S23 itu juga apa? Nah, S23 oke. Ini ya. Nah, clue-nya nanti C22 ini harusnya kalian akan dapat H22 itu ini sama seperti H11. H22 itu alfa, sedangkan S22-nya itu sama dengan 1. Sedangkan C untuk C23 ini sama seperti C23. Berarti dia ikatannya langsung ya. Sama seperti pada C12. Berarti nanti dapat H12-nya itu beta dan S12-nya itu adalah 0. Nah, ya, kenapa H12-nya itu beta? Kenapa nggak kayak H13 dia 0? Balik lagi, lihat tadi. Kalau atomnya langsung berikatan, itu beta, sedangkan tidak langsung berikatan, itu 0. Sedangkan C23, itu C23 langsung berikatan. Itu maka dia H23 sama dengan beta, karena ikatannya langsung. Nah, ya, kecuali nanti dibalik. Kalau kalian mau balik, C31. Nah, berarti kalau C31 baru H31 itu dia sama dengan H31. Maka tidak langsung berikatan, baru sama dengan 0.
Ya, silakan diulang-ulang penjelasan bagian ini. Nah, jadi ini adalah perkiraan digunakan untuk menyederhanakan determinasi. Jadi begitu kita udah dapat angka H, angka H Hamiltoniannya, dapat angka S yang untuk kondisi ternormalisasi, maka kita bisa membuat perkiraan sederhana dari rumus determinasi itu dalam suatu matriks. Nah, dalam suatu matriks. Nanti kita bisa menentukan suatu matriks. Jadi nanti kita dari sini dapat matriks, kita bisa menghitung determinasinya. Nah, kita lihat di sini. Ini saya hapus dulu. Nah, nih langsung kita lihat contohnya ya, biar lebih memudahkan. Contoh untuk struktur senyawa etilena. Etilena berarti dia CH2 rangkap CH2. Ini ikatannya rangkap ya. Nah, berarti di sini ada ikatan di sini ikatan pi ya. Nah, pada senyawa etilena itu terdapat 2 buah atom C dan 1 buah ikatan pi. Jadi dalam satu ikatan, ingat ya, satu ikatan itu dia mengandung 2 buah elektron. Berarti kalau ada satu ikatan pi, maknanya dia punya 2 buah elektron pi. Nah, tadi kita masukkan ke persamaan sekuler. Yang mana persamaan sekuler? Itu yang persamaan satu tadi. Mana dia? Kita masukkan ke rumus yang ini persamaan sekuler ya. Nah, jadi kita masukkan ke rumus persamaan yang pertama. Ini masukkan ini rumusnya ya. Jadi pada suatu senyawa etilen itu C rangkap 2C. Nah, itu kita masukkan ini ada C1, ada C2 ya. Ada C1, ada C2. Nah, itu kalau kita buat, kalau kita mau buat, kita masukkan ke rumus yang ini, yang persamaan satu tadi ini dia, yang determinasi tadi, begitu diubah ke determinasi kedua, berarti kita masukkan ke rumus CI dikali HIJ dikurang SIJ dikali E. Nah, sekarang kita lihat dulu sesuai dengan perkiraan. Berarti kan di sini ada yang pertama ada C11. Kita buat dulu yang kayak perkiraan yang ini tadi, yang mana tadi perkiraannya? Nah, kita buat berdasarkan perkiraan yang ini tadi ya, untuk senyawa etilen ini. Jadi ada C11, kemudian ada kalau ada C11, masukkan yang rumus ini ya. Jadi untuk C11 yang CI ini itu berarti H, mungkin biar lebih cepat langsung pakai teks aja ya. Ini saya hapus dulu yang bagian ini biar lebih gampang. Langsung pakai teks aja biar mudah, biar nggak terlalu ini kan. Soalnya saya nggak pakai mouse, jadinya agak susah juga saya menuliskan ya. Jadi nanti dari sini ada C11 itu dalam kurung merupakan masukkan ke rumus yang ini. Ke rumus determinasi ini H11 dikurang S11 dikali E. Oke. Nah, E dikali E. Nah, kemudian tambah. Nah, ini tambah. Ini kita perpanjang biar muat. Oke, ini tambah kemudian baru C tadi udah 11, maka ini sampingnya jadi C12 dikali H12 dikurang S12 dikali E. Ini sama dengan 0. Nah, kemudian yang di bawah kita tuliskan ini tadi baru untuk C1, C11, C12. Nah, sekarang C2-nya juga sama, ada C22, ada C21. Jadi kita tulis C22, berurut ya. C berarti C21 dulu. C21 kali H21 dikurang S21 dikali E. Nah, tambah baru C dengan C2, C yang kedua ini dengan atom C yang kedua sendiri. C22 dikali H22 dikurang S22 dikali dengan E
sama dengan 0. Nah, jadi ini dari sini kemudian kita buat determinasinya ya. Jadi kalau dibuat determinannya menjadi yang ini tadi. Nah, ya menjadi langsung ambil yang bagian ininya aja. Ini saya copy yang bagian sini aja. Saya copy biar jadi determinan. Ini. Nah, jadi ini dihapus. Ini biar menjadi suatu determinan ya. Ini juga. Nih. Sebentar, ini saya hapus dulu. Oke, ini yang atas juga dihapus dulu. Ini juga. Ini juga. Nah, ini. Jadi nanti di sini ini sama dengan 0. Di sini nanti kalian boleh tambah kayak ini kurungnya di sini. Iya, nah, jadi saya ubah menjadi determinannya ini. Nah, ini ya, ini jadi gambar ini saya ubah jadi sini. Nah, baru kemudian kita lanjutkan. Nah, kita masuk lagi, sorry. Ini kita pindah ke bawah sini. Nah, sekarang kita mulai nih. Kita mulai pakai perkiraan tadi. H11, berarti H11. Balik kita ke perkiraan yang ini tadi. Ini. H11 berarti H11 yang mana? HIJ bukan. Nah, yang ini ya. Yang jika I sama dengan J maka HII itu merujuk sebagai energi orbital 2p pada atom C ke I itu HII sama dengan alpha. Nah, H11 itu sama dengan alpha ya. Jadi kalau kita balik H11 itu sama dengan alpha. Saya buat alpanya karena di keyboard saya nggak ada, maka saya buat A. Di sini alpha ya, A ya. Nah, dikurang S11. Nah, kita lihat S11 tadi S11 nilainya apa? Kita balik ke bagian perkiraan tadi. S11 berarti I sama dengan J ya, 1, 1. I-nya 1, J-nya 1. Maka nilainya sama dengan 1. Nah, kita kembali. Maka di sini. Oke. Sorry. Ya. Oke, yang di sini berarti nggak bisa kalau udah. Oke, kita buat H11 ini adalah tadi alpha dikurang S11 tadi adalah di bagian perkiraan. Kalian boleh balik ke bagian perkiraan tadi ya. S11 berarti I sama dengan J. Dia sama dengan 1 dikali dengan E. Nah, kemudian yang selanjutnya H12. H12 berarti kan I tidak sama dengan J. H12 berarti kan H12 berikatan langsung ya. Nah, karena berikatan langsung maka dia sama dengan beta. Beta, ini B di sini beta ya, dikurang dengan S12. Ini saya buat sejajar biar gampang kalian nandanya. Dikurang S12. Nah, oke, tadi kalau S11 maka I sama dengan J sama dengan 1. Sedangkan S12 kan berarti I tidak sama dengan J, maka sama dengan 0. Kalau kalian balik ke perkiraan tadi ya. Ini saya nggak balik lagi biar nggak hilang, biar bisa kita tulis. Berarti dikurang dengan 0. Nah, kalian nanti kalau untuk betul nggak S12 itu 0, silakan balik ke rekaman pada ini tadi. Makanya tadi saya suruh catat ya. S120 dikali dengan E. Nah, kemudian yang bawahnya H21. Nah, H21 ini juga terikat langsung, maka dia adalah kalau terikat langsung maka dia adalah beta ya, dikurang dengan S21. Berarti I tidak sama dengan J, maka dia dikurang dengan 0 dikali dengan E. Nah, H22 itu tadi H22. Berarti I sama dengan J, maka dia adalah alpha. Nah, ya. Dikurang dengan S22. S22 berarti I sama dengan J. Berarti sama dengan 1 dikali dengan E baru
kemudian ini disama dengankan dengan 0. Nah, ini ya, ini saya buat kurungnya lagi. Nah, ini. Ups, di sini muncul pula yang A yang tadi udah nggak jadi kita ambil. Oh, nggak bisa. Redo, undo. Nah, jadi yang A ini nggak ada ya. Yang A ini kalau saya boleh coret, saya coret aja. Biar nggak ganggu, biar nggak menginikan kalian. Biar tidak bikin kalian salah. Nah, ini nggak ada ya. Oke. Nah, kemudian baru kita lihat lagi. Alpha kurang 1 kali E. Berarti alpha kurang E. Ya kan? Kemudian beta kurang 0 kali E. 0 kali E 0. Maka beta kurang 0, 0. Nah, ini langsung. Nah, kemudian beta kurang 0 kali E. Sama ini beta. Kemudian alpha dikurang 1 kali E. Berarti alpha kurang E. Nah, ini kita dapat determinasinya. Nah, seperti ini. Ini ya, yang ini penjelasannya untuk yang ini dapatnya. Nah, kemudian dibuat asumsi ya. Ini sama dengan 0 ya. Nah, kemudian dibuatlah asumsi. Nah, dengan kalian kemudian asumsi alpha kurang E per beta sama dengan X. Nah, ini ya asumsinya yang ini. Ini diasumsikan sebagai yang ini. Saya lingkari dulu sebentar. Ini. Nah, asumsinya yang ini. Ini ya. Nah, ini ke sini. Nah, asumsinya ini sama dengan X. X-nya ketutup nih. Ya, jadi asumsinya alpha kurang E. Ini agak susah saya nulisnya karena saya nggak punya, bukan nggak punya apa, nggak pakai mouse ya. Per beta ini beta ya, panjang sedikit. Nah, dianggap sama dengan X. Nah, jadi setelah diasumsikan sama dengan X, maka baru ini udah silakan nanti kalau kalian ini saya lanjut ya. Saya lanjut dengan asumsi ini lanjutannya berarti saya hapus dulu semuanya biar gampang. Nah, jadi tadi kan kalau alpha kurang E per beta sama dengan X, maka ini berarti kita tulis ulang dulu. Alpha kurang E ya. Ini beta, terus yang ini beta alpha kurang E. Nah, ini kan di sini sama dengan 0. Nah, kemudian kita lihat terus karena tadi asumsi yang tadi ya. Alpha kurang, ini saya buat dalam tanda kurung aja ya biar gampang. Alpha kurang E. Oke, sebentar saya pause dulu sebentar karena di tempat saya azan sebentar ya. Jadi asumsi alpha kurang E per beta sama dengan 1. Nah, ini ya, kalian lihat yang ini. Jadi asumsi alpha kurang E per beta sama dengan 1, maka kita akan dapat yang ini berarti semuanya kan adanya hanya alpha kurang E, per betanya nggak ada, maka semua kita perkan dengan beta nih. Jadi nanti jadinya A kurang E, ini ya, A kurang E per beta. Nah, yang ini juga diper dengan beta, maka jadinya beta per beta. Nah, yang bawahnya juga sama, jadinya beta per beta. Nah, yang selanjutnya ini jadi A kurang E per beta. Jadi semuanya diperkan dengan beta supaya bisa kita substitusikan dengan
kok sama dengan 1, sorry, ini sama dengan X ya, supaya bisa kita substitusikan dengan X. Nah, jadi ini ya, jadi yang ini semua diper dengan beta. Nah, jadi dari sini kita akan dapat bahwa A kurang E per beta, tadi kan asumsinya sama dengan X, maka kita bisa langsung buat ini X, ya, ini X, kemudian beta per beta, oke, beta bagi beta, sama dengan 1, apapun dibagi dengan dirinya sama dengan 1. Nah, ini juga beta bagi beta sama dengan 1, nah, kemudian ini alfa kurang E per beta itu sama dengan X. Nah, ini dapat, jadi dapat ya yang untuk baris ini. Nah, ini sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita udah dapat matriks seperti ini, matriksnya seperti ini, maka kita sudah bisa menentukan nilai determinan. Ini kan udah matriks 2 kali 2 ya. Nah, jadi kita sudah bisa hitung nilai determinan. Berarti kalau dari sini nilai determinannya itu rumusnya apa? Ingat ya, silakan dibuka lagi matematika dasarnya. Ya, matematika dasar untuk menghitung determinan itu kita kali silang aja. Ya, X kalikan dengan X diagonalnya. Maka X kali X ya, tambah sorry, kok ditambah, kurang. Nah, dikurang, ini untuk determinan ya, X kali X dikurang. Jadi ini matematika dasarnya untuk matriks, silahkan dibuka buku matematika dasar, dilihat cara menghitung determinan dari matriks ya. Nah, kemudian yang ini 1 dikali 1. Nah, ini sama dengan 0. Nah, berarti D, ya kan? Langsung aja berarti X kali X itu sama dengan ini untuk menentukan determinannya X kuadrat ya. Ini X kuadrat ya, dikurang 1. Ya kan? Ini berarti gini aja langsung. X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa tahu X kuadrat itu berarti sama dengan 1. Maka X sama dengan plus 1, sorry, plus 1 atau X sama dengan min 1. Nah, terus dapat ya, jadi sudah sampai sini. Nah, kemudian karena kita udah dapat nilai X sama dengan plus 1 sama dengan min 1, kita kembali ke asumsi yang ini tadi. Nah, di asumsi yang ini tadi kan A per X per B, A kurang E per B sama dengan X. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini ya, jadi di sini saya tulis. Di sini, karena tadi udah dapat, maka untuk yang pertama itu kita substitusi nilainya. Karena ini kan berarti untuk X sama dengan 1. Nah, itu sama dengan itu. Tadi kan X-nya kita asumsikan sebagai A kurang E per B. Ya kan? Nah, berarti X sama dengan 1 berarti A kurang E per B sama dengan 1. Gini ya. Nih, per beta ya, alfa kurang X per beta, alfa kurang E per beta sama dengan 1. Nah, jadi dari sini nanti kita tahu bahwa E sama dengan, berarti ini kan kali silang, jadi alfa kurang E itu sama dengan beta, ya. Maka E itu sama dengan apa namanya, alfa dikurang dengan beta. Nah, itu kalau X-nya sama dengan 1. Nah, satu lagi kalau yang X-nya sama dengan min 1. Kalau X sama dengan min 1, nah ini juga maka sama dengan A kurang E per beta sama dengan min 1. Ini agak saya buat ke sini sedikit. Nah, ya, sorry. Nah, kemudian baru dari sini kita tahu bahwa alfa kurang E itu sama dengan min beta. Nah, berarti E sama dengan, maka E di sini kita akan dapat E sama dengan alfa
tambah beta. Nah, ini. Nah, jadi dapat nih. Jadi untuk E yang pertama itu dapat alfa kurang beta, E dapat alfa kurang beta dan dapat E alfa tambah beta. Nah, kalau udah dapat ini saya copy ya biar gampang. Nah, ini kemudian nah, jadi dari ini tadi saya tulis ulang yang akhirnya kita dapat nah, ini kan. Nah, jadi dari sini kita udah dapat bahwa E ada alfa kurang beta, ada ini alfa tambah beta. Nah, dari sini kita bisa buat diagram tingkat energi untuk etilena. Nah, jadi diagram tingkat energi untuk etilena. Nah, etilena itu kan strukturnya dia merupakan rantai terbuka. Nah, ini kalian ingat lagi pada partikel dalam box untuk yang bentuknya bentuk rantai terbuka. Nah, ini sorry, ini enggak usah. Sorry, ini salah. Nah, oke. Nah, jadi kalau rantai terbuka dia kan langsung aja ya di ininya ya cara penulisannya itu langsung kita buat sebentar ya. Ini kok nggak mau ya? Oh, ini belum. Oke, ini ya. Nah, di mana di sini saya buat yang ini merupakan energi, ini E ya. Nah, ini jadi nanti di sini ya, di sini ini merupakan E sama dengan alfa tambah beta dan yang di ini kedua ini adalah E sama dengan alfa kurang beta. Nah, sekarang kita kembali pada etilena. Tadi pada etilena kan ada satu buah ikatan pi, berarti ada 2 buah elektron yang terlibat. Nah, sekarang berarti ingat pada struktur terbuka satu kulit ini terisi maksimal 2 buah elektron ya. Nah, berarti nanti elektronnya akan mengisi di sini. Nah, ini saya draw aja biar gampang. Ini jadi ada 2, karena pada etilena ada 2 buah elektron pi. Nah, ini kita buat. Ini 1, ini 2. Pengisian pada rantai terbuka ini sama seperti diagram orbital pada partikel dalam box, tapi untuk yang struktur terbuka ya. Nah, jadi dari sini kita tahu. Nah, jadi kan cuma 2 elektron, otomatis kan dia akan mengisi pada yang kulit pertama dulu ya, pada tingkat energi yang pertama. Satu tingkat energi pada struktur terbuka itu maksimal terisi 2 elektron. Nah, jadi ini udah terisi karena 2, oke, 2. Nah, maka dari sini kita tahu bahwa pada senyawa etilen, nah ini ya, jadi pada etilen itu dia ada 2 elektron yang mengisi pada tingkatan energi A tambah beta. Maka energi pada etilen itu sama dengan ada berapa buah elektronnya pada tingkatan A tambah beta? Ada 2, maka 2 dikali alfa, 2 dikali alfa tambah beta. Maka E-nya sama dengan E pada etilen itu sama dengan 2 alfa tambah 2 beta. Oke. Nah, jadi ini dia. Nah, ini jadi untuk energi pada etilen adalah 2 alfa tambah 2 beta. Ya. Ini semoga bisa kalian pahami. Oke. Nah, selanjutnya selanjutnya ini contoh lainnya untuk suatu senyawa yang dia 3 buah atom C-nya. Nah, jadi dari sini kalau kalian silakan ikutin penjelasan saya untuk etilen tadi, maka dari sini nanti ada atom C1, atom C2, atom C3. Jadi ada C11, C12, kemudian C13. Nah, ini semua. Nah, dari sini kalian tentukan determinasinya. Nah, nanti kalian hitung, terus nanti dari sini kalian hitung determinannya. Nah, di sini karena dia ini matriksnya 3x3, maka perlu pakai bantuan 2 ruas. Nanti kalian akan dapat tingkatan energinya ada 3.
ada E1 sama dengan alfa, E2 alfa kurang akar 2 beta, E1-nya E1 E2 yang satunya lagi alfa tambah 2 E akar 2 beta. Nah, ya. Nah, jadi dari tadi kita dapat apa namanya menentukan energi. Kalau untuk yang C-nya 2, C-nya 1 tadi kita pakai asumsinya langsung alfa kurang E per beta sama dengan X ya. Sorry untuk kalau atom satu kurangkap itu kita dapat bahwa E-nya itu ada alfa kurang sorry kenapa ke sini? Ini alfa tambah beta dan alfa kurang beta. Kemudian kalau untuk E3 itu dapat E1 alfa, E2 alfa kurang akar beta, E2-nya satu lagi alfa tambah 2 akar beta. Nanti gitu juga untuk yang kalau dia C-nya 4. Nah, seterusnya. Nah, jadi dari situ kemudian kita nggak perlu capek cari sampai C10 sampai C100, itu sudah disederhanakan oleh para ahli, didapatlah persamaan ini. Nah, jadi ada rumus ini. Nah, jadi aplikasi metode Huckel ini dia jadi dari metode Huckel itu digunakan untuk menentukan kestabilan struktur molekul pada sistem rantai lurus dan lantai lingkar ya. Nah, untuk molekul linear terkonjugasi berlaku rumus EP. Nah, ini ya, ini tolong di garis bawah dan dicatat. Nah, untuk molekul linear terkonjugasi. Nah, berarti yang linear rumusnya yang ini. Di mana E merupakan energi elektron pi terkonjugasi, K itu adalah tingkatan energi, N itu jumlah atom C, Pi itu 100 sudut ya 180 derajat. Nah, untuk menentuan nilai K elektron pi itu mengikuti aturan sistem mekanika kuantum sederhana partikel dalam kotak satu dimensi dan partikel dalam ring ya. Nah, itu nanti kita lihat. Nah, sedangkan untuk molekul yang lingkar, nah ini yang lingkar itu rumusnya ini. Jadi beda rumusnya ada pada kalau pada yang linier itu dia Kp per N tambah 1. Di sini bedanya ini. Sedangkan pada yang lingkar ini dia 2 Kp per N. Nah, ini beda. Jadi tolong diingat rumus ini ya. Nah, kemudian apabila elektron sistemnya itu tidak terkonjugasi, maka untuk setiap elektron, berarti untuk satu elektron pi itu punya energi sebesar alfa tambah 2. Dari mana tahu nilai alfa tambah 2? Itu tadi dari hasil etilena yang tadi udah kita cari. Etilena kan dia apa namanya? Tadi pas etilena. Nah, yang di sini tadi kan ada diagram tingkat energinya. Itu kan semuanya elektronnya mengisi pada tingkat energi alfa tambah 2 elektronnya. Jadi tapi kan etilena ini kan dia tidak terkonjugasi. Kenapa? Ya, karena memang dia cuma satu rangkap, nggak ada ikatan tunggal yang berselang. Nah, jadi untuk ini harus diingat ya, apabila tidak terkonjugasi, maka elektron pi-nya memiliki energi sebesar alfa tambah beta. Nah, jadi kita buat EP tidak terkonjugasi alfa tambah beta. Ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Ini saya hapus. Oke, contoh soal. Tentukan manakah struktur yang lebih stabil, butadiena atau siklobutadiena. Nah, ini ada butadiena, ada siklobutadiena. Nah, jadi ini dia solusinya ya. Nah, jadi senyawa siklobutadiena, nah caranya pertama kalian buat strukturnya. Nah, di sini udah ditentukan strukturnya. Sorry, dari struktur butadiena ini, kalau saya tanya, ada berapa jumlah elektron pi? Nah, elektron pi itu, sorry ini terlalu besar. Elektron pi-nya itu sama dengan ada berapa? Coba hitung, rangkapnya ada 2, 1, 2. Ingat, satu ikatan rangkap itu mengandung satu ikatan pi. Berarti kalau satu ikatan pi itu mengandung 2 elektron. Berarti kalau dari sini ada 2 rangkap, ada 2 ikatan pi, berarti ada 4 elektron pi. Ya, ada 4 elektron pi. Siklobutadiena sama juga. Ya, nah, jadi daripada 2 senyawa ini ada 4 elektron pi. Nah, kemudian baru kita masukkan, kita balik ke rumus yang ini tadi. Nah, sekarang kita lihat untuk rumus butadiena. Yang mana rumus untuk butadiena? Yang ini. EP alfa tambah 2 beta cos K pi N tambah 1. Ya, itu rumus untuk butadiena. Sedangkan untuk siklobutadiena rumusnya yang ini. Ya.
Nah, kita lihat langsung ke sini, ke contohnya ini. Nah, jadi rumus untuk butadiena tadi yang Kp per N tambah 1. Nah, jadi sekarang kita lihat dulu pada butadiena ini gimana menentukan tingkatan energi untuk dapat nilai K ini, ya kan? Nah, jadi kita lihat pada butadiena tadi kan disebutkan nih bahwa kita menggunakan penentuan nilai K itu menggunakan aturan sistem mekanika kuantum sederhana partikel dalam kotak satu dimensi. Nah, ini udah saya masukkan. Nah, ini kalau partikel dalam struktur terbuka, ini dalam bentuk ring. Nah, pada partikel bentuk terbuka kan N-nya dimulai dari N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4. Di mana maksimal masing-masing N ini, tingkatan energi ini, dia maksimal terisi 2 elektron. Itu kalau pada rantai terbuka. Kalau pada bentuk ring, itu dimulai dari N sama dengan 0. Kemudian baru N sama dengan plus minus 1, N sama dengan plus minus 2, dan seterusnya. Nah, khusus untuk N sama dengan 0, tingkatan energi yang paling rendah pada bentuk ring, bentuk lintasan, itu maksimal terisi 2. Sedangkan selanjutnya itu maksimalnya 4. Nah, jadi N di sini inilah nanti yang menjadi K. Nah, jadi kalau kita kembali ke butadiena ini, kalau kita mau lihat nilai K-nya, nah jadi kita gambar ya, kalau kita gambarkan ini untuk butadiena dulu. Kan gini dia jadinya. Nah, ini kan. Nah, jadi nanti di sini ada yang pertama, ini yang kedua. Nah, ya, kemudian maka di sini kita buat kalau tadi N, kita buat istilahnya jadi K di sini biar sama dengan rumusnya. Nah, ini K. Ini K sama dengan 1. Sorry, ini saya hapus dulu, saya salah lupa tadi saya ini kan ya. Kita buat satu-satu. Jadi untuk yang pertama, yang untuk ini itu dia K sama dengan 1. Nah, kemudian untuk yang tingkatan ini K sama dengan 2 dan seterusnya ya. Nah, ingat tadi kalau untuk rantainya terbuka dia maksimal terisi 2 elektron. Nah, tadi butadiena kan katanya dia 4 ya, 4 elektron pi. Maka isinya 1 1 2 3 4. Ini 4 ya. 1 2 3 4. Nah, untuk siklobutadiena ini sama juga. Nah, ini gambarnya, cuman dia dimulai dari K sama dengan 0. Jadi dia ada K ini sama dengan 0. Aduh, gede kali K-nya. Kalau ini K sama dengan plus minus 1, kemudian ini K sama dengan plus minus 2. Ada 4 elektron ya, siklobutadiena juga. Nah, di sini kita isi 1, 2, pengisiannya tetap 1 dulu, baru 2, kemudian 3, 4. Nah, ini di sini kalau saya buat, ini K sama dengan plus minus 1. Ya. Ini juga nanti yang atasnya juga, ini di sini kalau saya tambah di sini jadi K sama dengan plus minus 1. Plus minus 1, yang ini plus minus 2. Nah, jadi dari sini kita baru balik lagi ke sini. Nah, jadi kita akan tentukan satu persatu energinya untuk K sama dengan 1. Nah, ini untuk butadiena dulu. Untuk K sama dengan 1. Nah, masukkan nilainya. Alfa tambah 2 beta cos pi per N. N ini jumlah atom. Butadiena atom C-nya ada berapa? Ada 4. Maka N-nya 4. 4 plus 1. Maka didapat Epi sama dengan alfa tambah 1,618. Nah, itu untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 2, energinya itu, energi untuk elektron pi-nya itu, kalian masukkan, nah nilai K-nya jadi 2. Jadi 2 dikali 180 tadi pi-nya kan. Nah, ini juga dapatnya segini. Nah, kemudian baru, jadi tingkat energi elektron pi pada butadiena, nah dia kan ada E yang 1, alfa tambah 1
alfa tambah 1,618 beta, yang tingkatan energi selanjutnya untuk K2-nya alfa tambah 0,618 beta. Nah, kemudian kita isi. Nah, tadi ada 4 elektron pi, masing-masing mengisi 2. Nah, karena untuk tiap tingkatan energi masing-masing terisi 2 elektron, maka 2 dikalikan dengan alfa tambah 1,618 beta, dan yang satu lagi juga 2 dikali alfa tambah 0,618 beta. Maka didapatlah EPI untuk butadiena sebesar 4 alfa tambah 4,472 beta. Nah, kemudian karena untuk tiap energi masing-masing terisi elektron pi, 2 buah elektron pi, ya. Ini sama ya. Nah, kemudian, jadi kita harus bandingkan nih untuk menghitung derajat ada istilahnya namanya derajat energi destabilisasinya. Jadi energi destabilisasi ini katanya semakin besar nilai DE, maka akan semakin besar nilai beta, sehingga semakin kecil energinya, akibatnya struktur semakin stabil. Ya. Nah, jadi dari situ setelah dapat nilai energi pi terkonjugasi, kita perlu, kalau dari rumus DE ini, kita perlu energi pi yang tidak terkonjugasi. Nah, energi pi yang tidak terkonjugasi tadi ingat, balik lagi, bahwa satu untuk untuk sistem yang tidak terkonjugasi, tiap elektronnya itu nilainya sebesar energinya alfa tambah beta. Nah, jadi di sini untuk sistem tidak terkonjugasi, setiap elektron memiliki energi sebesar alfa tambah beta. Jadi kalau tadi butadiena punya 4 elektron pi, butadiena itu terkonjugasi, berarti kalau ada sistem terkonjugasi yang lain harus sama juga jumlah elektron pi-nya. Jadi anggaplah ada sistem lain yang tidak terkonjugasi tapi punya 4 elektron pi, mungkin dia sistemnya terisolasi, maka kita akan hitung berapa nilai EPI yang tidak terkonjugasi tadi. Langsung aja, karena 4, maka satunya adalah alfa tambah beta, maka 4-nya jadi 4 alfa tambah 4 beta. Nah, jadi dari situ kita hitung DE-nya. EPI terkonjugasi dikurang EPI tidak terkonjugasi. Nah, EPI terkonjugasi itu 4 alfa tambah 4,472 beta dikurang 4 alfa tambah 4 beta. Dapatlah 0,47 beta. Ini adalah nilai DE untuk butadiena. Nah, sekarang kan satu lagi, ada siklobutadiena. Sama caranya, cuman hati-hati dalam kalian memasukkan rumus. Ingat, pakai rumus yang bentuk lingkar, ya. Nah, kemudian K-nya juga berbeda. Tadi sudah kita jelaskan. K-nya itu pakai aturan sistem dalam ring. Kalau pada butadiena, K-nya dimulai dari 1. Kalau pada siklobutadiena, K-nya dari 0. Nah, jadi didapatlah energi untuk K0 sebesar alfa tambah beta. Kalian masukkan ke rumus ini, ya, silakan dimasukkan, ya, dicoba sendiri. Nah, untuk K sama dengan 1, dia ini. Nah, kemudian tingkat energinya kalian dapat, masing-masing pada tingkat energi terisi 2, maka dikali 2, nah, dapatlah sistem EPI terkonjugasi siklobutadiena 4 alfa tambah 4 beta. Nah, kemudian cari lagi untuk yang tidak terkonjugasi, langsung 4 alfa tambah 4 beta, sama juga dengan yang tidak terkonjugasi pada butadiena. Kemudian cari DE untuk siklobutadiena, didapat sama dengan 0. Nah, kemudian nilai DE-nya jadinya dibandingkan. Pada siklobutadiena DE-nya 0, sedangkan pada butadiena tadi DE-nya adalah 0,472 beta. Nah, di sini dibilang bahwa semakin besar nilai DE, maka akan semakin besar pula nilai beta, sehingga semakin kecil energinya. Akibatnya semakin stabil. Berarti lihat nilai DE yang paling besar. Siapa yang lebih besar nilai DE? Butadiena dengan siklobutadiena. Oh, ternyata yang paling besar adalah butadiena. Maka struktur butadiena itu lebih stabil daripada siklobutadiena. Nah, ya, jadi ini untuk cari E-nya silahkan kalian masukkan ke rumus yang ring, ya. Nah, oke. Nah, sekarang untuk coba-coba, untuk tugas silahkan diikuti ini, ya. Silahkan diikuti ini, silahkan di-post, dicatat tugasnya. Nanti tugas ini akan kalian kirim pada link yang saya akan kirim ke grup. Baik, mungkin demikian ya dari saya. Jika ada yang tidak paham boleh dijapri ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.